Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi menjadi terang di zaman akhir. Untuk menjadi terang di zaman akhir, mesti kita hidup mengenal, mengetahui kehendak Tuhan. Harapan saya selalu saudara sehat pada pagi hari ini dan diberkati Tuhan. Kita akan baca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk menjadi terang di zaman akhir ini, setiap kita harus tahu kehendak Tuhan. Tidak boleh menjadi bodoh. Artinya, orang yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan, tidak tahu akan kehendak Tuhan, atau bahkan melanggar kehendak Tuhan, itu yang disebut dengan orang bodoh. Orang bodoh yang pernah terjadi di dunia ini, yaitu yang pertama kali adalah Adam dan Hawa. Tuhan sudah menyampaikan kepada Adam dan Hawa supaya tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi apa yang dilakukan? Adam dan Hawa melanggar. Dia tahu keinginan Tuhan, tetapi dia melanggar keinginan Tuhan dengan memakan buah itu. Apa yang terjadi? Dia harus keluar dari Taman Eden. Jadi sudah pengasih Tuhan, orang yang melanggar kehendak Tuhan, yang tahu kehendak Tuhan bahkan dilanggar, itu orang bodoh. Jadi orang bodoh adalah orang yang tidak mau tahu akan kehendak Tuhan. Jadi setiap kita, untuk kita tidak menjadi bodoh dalam hidup ini, ada dengan cara untuk tahu akan kehendak Bapa di surga. Bagaimana caranya kita ini bisa tahu akan kehendak Bapa di surga? Itu permasalahannya, saudaraku. Caranya adalah dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk kita mengerti kehendak Tuhan, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Mungkin hidup kita masih dalam dunia, tapi tidak harus serupa dengan dunia. Dan kita diperbarui hidup kita, pemikiran kita, budi pekerti kita, maka kita ini bisa mengerti kehendak Allah. Jadi setiap kita yang ingin menjadi terang di zaman akhir, hidup kita memang di dunia, tetapi hidup kita tidak serupa dengan dunia. Supaya kita ini bisa menjadi terangnya Tuhan di zaman akhir. Karena ketika kita ini serupa dengan dunia, kita ini akan menjadi setru daripada Tuhan, musuh Tuhan. Kalau kita ini serupa dengan dunia, hidup kita ini seperti dunia, maka kita ini musuh daripada Tuhan. Otomatis kita bukan menjadi terang, kita tidak mengerti akan kehendak Bapa di surga. Yakobus 4 ayat yang 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas, kalau kita ini menjadi sahabat daripada dunia ini, maka kita ini otomatis akan menjadi musuh daripada Tuhan. Tidak akan pernah mengerti kehendak Bapa di surga, dan tidak akan pernah menjadi terang di zaman akhir. Jadi janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, supaya kita bisa mengerti akan kehendak Bapa di surga. Sekalipun saudara dan saya tinggal di dalam dunia seperti ikan, walaupun dia tinggal di tempat yang asin, laut yang asin,
tak pernah dia menjadi asin. Dia akan menjadi asin kalau dia mati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini, saya harap saudara ini adalah orang yang tidak serupa dengan dunia. Supaya kita mengerti kehendak Allah dan akan menjadi terang di zaman akhir. Di Amsal 14 ayat yang ke-16 dikatakan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Kalau kita bijak, kita akan menjauhi kejahatan. Hidup kita akan hati-hati untuk tidak mendekati, bahkan menjauhi kejahatan. Bukan mendekati, tapi menjauhi kejahatan. Dikatakan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Jadi saudara kasih Tuhan, bahwa hidup di akhir zaman, kalau saudara ingin menjadi terang di zaman akhir ini, kita mesti menjauhi kejahatan, tidak mendekati kejahatan, supaya kita tidak hidup serupa dengan dunia dan kita bisa mengerti akan kehendak Bapa di surga. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya harap saudara menjadi orang yang tahu kehendak Tuhan dan pelitamu menyala di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Haleluya, tetap semangat. Sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.